Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar maupun ruang visual, kita dapat bersama-sama melihat sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Simon Lili. Halo Romo, apa kabar Romo hari ini? Raufi, terima kasih. Puji Tuhan, baik semua. Amin, terima kasih terima kasih. Romo. Dan juga bersama dengan saya Immaculata Raufi. Kami bersama-sama dengan sahabat Oase Rohani Katolik akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini pastinya bisa menambah kekuatan buat kita semua. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati, kita mau mengawali perjumpaan kita dalam doa. Silakan Romo. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat salam sehat untuk semua. Kita mau mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau mencintai kami secara nyata, secara kelihatan, melalui Yesus Kristus, Putramu. Dia adalah gambaran dirimu yang paling konkret, yang memberikan kepada kami pedoman, petunjuk untuk mengenal Engkau dan segala kehendak-Mu melalui Dia. Kami mohon agar Engkau memberkati pertemuan kami pada saat ini, di mana kami mau bersama-sama menggali dan mencoba memahami kehendak-Mu melalui Putramu itu. Semoga pikiran kami Kau buka, kehendak kami Kau kuatkan, sehingga apa yang kami pahami itu menjadi motor, menjadi penggerak bagi hati kami untuk menjalankan sabda-Mu, kehendak-Mu di situ. Semua ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Simon. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan. Bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir. Dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru. Sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama,
bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, marilah kita sekarang bersama-sama menaikkan Mazmur Tanggapan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Setelah kita menaikkan Mazmur Tanggapan, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Simon untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, seperti biasa kita akan memulai perbincangan rohani untuk merenungkan dari bacaan yang pertama terlebih dahulu tadi, Romo. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Hikmat apa, Romo, yang dapat kita petik dari bacaan tadi? Ya, Raffi, ini bacaan ini menarik karena ini kan dari surat 1 Korintus ya. Iya. Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus sekitar tahun 56-57 begitu. Ya. Kalau kita lihat, kita buat background-nya dulu ya. Iya.
Itu kalau kita lihat Korintus itu adalah kota yang maju, yang ya seperti kuasi metropolitan begitu, memang tidak sebesar Roma, tetapi ini kota maju, ada banyak orang, ini kota pelabuhan. Oke. Banyak orang datang ke situ dari macam-macam daerah lah, namanya kota pelabuhan. Iya. Kan beda dengan pedalaman. Kalau pelabuhan, apalagi zaman dulu, pelabuhan itu praktis orang di situ keluar masuk karena lewat kapal ya. Iya. Jadi bukan orang pedalaman, sehingga orang dari macam-macam itu berkumpul dan juga macam-macam kegiatan bisnis atau apa, sehingga kota di sini pasti banyak orang kaya juga, tapi juga kontrasnya orang miskin ada. Ya. Ini orang-orang yang istilahnya bisa flexing, bisa pamer lah apa yang mereka miliki. Nah, tapi kelihatan juga bahwa kota seperti ini itu beda misalnya saja dengan pedalaman. Kan ini longgar. Longgar dalam bergaul, longgar dalam ya macam-macam lah. Termasuk dalam kehidupan moralnya. Iya. Ya, karena kan ini kota di mana banyak orang segala macam itu. Ini persis yang membuat keprihatinan Paulus. Ya. Paulus dalam bagian Kisah Para Rasul diceritakan sekitar 18 bulan dia itu membangun jemaat Korintus ini. Jadi ini suatu jemaat baru yang dibangun oleh Paulus. Lalu Paulus kemudian pergi dari Korintus. Nah, ketika dia pergi, dia mendapat berita ini. Iya, wah patah hati langsung deh ya. Iya, ini jemaat yang baru dia bentuk dengan susah payah dia dirikan, ya kan? Dari segala macam kesulitan itu, persoalan-persoalan moral, persoalan-persoalan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain, kesombongan, persoalan bergaul dengan bangsa-bangsa penyembah berhala, ya, bangsa-bangsa kafir. Nah, ini baru saja dibuat jemaat oleh Paulus. Ini ada persoalan ini yang datang dari situasi dibawa ke jemaat itu. Jadi ada yang mungkin ya masih tercampur lah cara hidupnya dengan cara hidup orang-orang di sekitar itu. Ya, maka dari itu mereka kemudian hidup dengan gaya-gaya juga masyarakat sekitar. Iya. Padahal ini suatu komunitas baru. Dan ini kan jadi rada kacau nih nanti. Kalau kemudian masuk, misalnya saja persoalan siapa paling besar, atau Paulus atau Apolos. Juga persoalan, wah saya merasa hidup saya lebih baik, gitu. Mungkin merasa lebih kaya, ada yang merasa bahwa makan makanan dari para penyembah berhala, upacara penyembahan berhala, boleh. Itu persoalan-persoalan dari Korintus yang mereka bawa kepada Paulus lewat surat, dan surat itu menanggapi ini. Ya, kasusnya itu pintu masuknya itu adalah yang mungkin dalam masyarakat modern disebut incest. Jadi bahwa orang hidup dengan anak hidup dengan bergaul dengan mamanya, ya. Jadi dan repotnya itu dianggap mungkin sebagai sesuatu yang biasa, sebagai sesuatu yang oke saja. Pakai istilah Paulus, dia malah menyombongkan orang seperti itu. Padahal cara hidup seperti itu bagi Paulus di bangsa-bangsa lain itu juga nggak lazim. Ya, maka dari itu Paulus kemudian masuk di situ. Dan di situ dia mengatakan orang seperti itu, dia meskipun saya tidak hadir katakan, tapi bayangkan kalau kita hadir, ya dalam roh saya katakan orang itu sebaiknya diserahkan kepada iblis, ya toh? Tadi dikatakan toh ya. Iya, betul. Kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, di sini penting poinnya, ya toh? Orang itu diserahkan pada iblis, ya tubuhnya. Artinya sebenarnya ya mungkin orang itu ya yang jahatnya itu kan tubuhnya itu. Dihukum gitu maksudnya, Romo. Iya, pakai istilah dihukum, ya toh? Tetapi yang penting itu bagi Paulus, yang penting itu adalah jiwanya diselamatkan. Jiwanya kita peroleh dalam nama Tuhan. Ya. Jadi dia minta supaya jemaat itu boleh saja memberikan teguran, boleh saja memberikan sanksi, boleh saja memberikan hukuman begitu ya, dan apa namanya, misalnya dikeluarkan dari jemaat. Tetapi kata Paulus, tolong perhatikan bahwa jiwanya harus kamu selamatkan. Maka dari itu, di sini kebijakannya bagus, insight-nya. Peraturan dibuat, oke.
untuk ketertiban masyarakat, ketertiban jemaat. Karena semakin kita bersama, kan perlu ada ketentuan-ketentuan bersama yang harus dipegang. Itulah namanya hukum, itu namanya aturan, ya. Yang perlu ditaati supaya kemudian kehidupan bersama ini tidak kacau nih. Ya, kan yang penting itu bagaimana kehidupan bersama bisa sejahtera, bisa nyaman. Jadi bukan peraturan dibuat di kotak-atik untuk kepentingan anak saya misalnya saja ya, untuk kepentingan keluarga saya, kepentingan pribadi ya, kepentingan pribadi saya. Tetapi itu untuk kepentingan bersama dan penting itu ada peraturan, jangan di kotak-atik macam-macam. Nah, ini kemudian oleh Paulus dikatakan itu memang penting, tetapi yang lebih penting bukan saja bagaimana peraturan ditegakkan, ya, tetapi yang penting kamu mendapatkan orang itu kembali. Jadi artinya jiwanya itu kamu bisa peroleh dan bisa kamu selamatkan untuk Yesus. Jadi peraturan itu ada nilainya. Ya, peraturan itu bukan sekedar harus dibela, dipertahankan mati-matian dan ditegakkan, tetapi di balik peraturan itu ada yang dibela, ada yang ada nilainya. Itulah yang penting. Nilai itu apa? Keselamatan orang itu. Ya. Jadi saya memang mau menyerahkan dia pada iblis, kata Paulus ya. Tetapi tubuhnya bisa, ya ini mungkin ungkapan ya, ini figure of speech untuk menunjukkan suatu gambaran bahwa ya biar lu hancur sama setan, tetapi jiwamu itu lebih penting yang untuk diselamatkan. Nah itulah dia. Jadi peraturan hukum, ketentuan memang perlu untuk pembangunan komunitas. Tetapi jauh lebih penting itu adalah yang mendasarinya, nilainya itu, yaitu apa? Keselamatan orang itu. Keselamatan orang itu. Iya, itu Paulus. Jadi menurut saya baik ya dia ya. Orang memang perlu tertib, orang perlu teratur, apalagi di jemaat yang baru nih. Itu jemaat baru kan bisa rusak segera, yang dia sudah bangun 18 bulan. Ya. Tetapi sekarang Paulus bilang ini jemaat ini harus dilindungi, ya, harus diupayakan supaya aman dan nyaman dan juga selamat. Maka dari itu orang seperti itu boleh disingkirkan, ya. Tetapi misalnya tubuhnya saja pakai istilah Paulus diserahkan pada iblis, tapi jiwanya itu yang harus kita selamatkan. Nah itu. Baik Romo, terima kasih Romo. Arti dari jiwanya diselamatkan itu apakah artinya sama dengan mempertobatkan orang itu, Romo? Jadi misalnya kayak kalau saya dengar cerita Romo tentang latar belakang Korintus itu mirip-mirip kota Jakarta ya. Sahabat rohani Katolik ya, kayaknya begitu macam-macam, majemuk sekali. Nah, misalnya kita mendapati saudara kita berbuat yang buruk gitu ya. Oke lah, mungkin bukan sampai inces ya Romo ya, tapi sesuatu hal yang buruk gitu. Nah, kita mau menyelamatkan jiwa orang ini, Romo. Mungkin tubuhnya orang ini mungkin terbelenggu, dalam arti misalnya dia di penjara atau bagaimana gitu. Nah, bagaimana kita sebagai saudara dalam Kristus Yesus menunjukkan kasih supaya jiwanya itu selamat? Ya. Mungkin di sini tidak langsung ada ya dari surat Paulus ya. Betul. Tetapi yang penting bagi dia bahwa kemudian itu tadi perkataan berikutnya. Kalian itu tahu bahwa ragi sedikit itu bisa meresapi seluruh adonan. Itu berarti perbuatan yang buruk itu bisa kemudian merusak adonan itu. Ragi yang buruk ya, Mo ya. Ragi yang buruk. Maka dia mengatakan di dalam teks ini, maka buanglah ragi yang lama, yang buruk itu, supaya kalian menjadi adonan yang baru. Sebab kalian kan memang tidak beragi. Artinya dia baru adonan nih, belum diragi. Nah, waktu diragi itu bisa ragi buruk. Sebagaimana misalnya tadi kasus inces itu, teladan yang orang malah kemudian sombong. Tapi buanglah ragi yang buruk itu, kata Paulus. Buatlah kemudian ragi yang baik untuk seluruh adonan. Sebab apa? Sebab Kristus sudah anak Paskah kita sudah disembelih. Maka dari itu kita berpesta bukan dengan ragi lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi penting bahwa yang ditegakkan itu kita berlatih dalam kemurnian, dalam kebenaran. Mungkin di situ termasuk kontrol diri. Jangan kemudian mengumbar
nafsu keinginan kita. Itu penting Yes. di sini. Tapi ada yang lebih penting menurut saya dinyatakan dalam Jemaat Matius. Oke. Jemaat Matius itu memberikan juga patokan tentang kehidupan umat perdana, yaitu kan dia katakan kalau ada orang berdosa, kita ingat dari Injil Matius, Ya. kalau ada orang berdosa, dia itu ditegur dulu di bawah 4 mata. Oh, iya. Satu, Iya. langkah pertama. Iya. Yang kedua, kalau dia masih ngotot, itu bawa saksi, Iya. bawa teman, supaya dia tahu perkaranya betul. Iya. Karena dalam pengadilan, ini istilah pengadilan, sebuah perkara tidak diragukan kalau ada saksi. Iya. Dua. Jadi Betul. bawa kedua saksi. Yang ketiga, bawa baru ke jemaat. Iya. Jadi semua orang tahu. Iya. Ya. Kalau kemudian tidak, kata surah Injil Matius itu, ya kalau gitu anggap saja dia orang yang berdosa, orang yang nggak mau peduli. Iya. Ya. Betul. Jadi ada tahap-tahap. Tahap-tahap. Jadi nggak sembarangan langsung jebret dihantam gitu. Mm-mm. Ada tahap pribadi, Iya. tahap dengan teman, Teman. tahap jemaat. Jemaat. Kalau kemudian nggak bisa, baru kemudian kamu bisa keluarkan itu. Iya. Tetapi lepas dari itu, dalam peristiwa itu dikatakan dalam Injil Matius, supaya kamu mendapat saudaramu kembali. Iya. Nah itu, bisa ditegur, bisa diberikan peringatan, bisa diberikan sanksi, tetapi sebenarnya semua itu tujuannya satu, supaya kamu mendapat saudaramu kembali. Iya. Jadi betul, kalau misalnya Raufi tadi mengatakan kalau mau ditegur atau apa, tentu saja bisa. Tapi tentu saja baik juga dengan cara-caranya. Pertama cara halus, Iya. kedua ada teman, dan seterusnya tadi. Iya. Baik, Romo Simon. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa perbincangan rohani kita di sesi yang pertama untuk renungan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, waktunya sudah habis ya Romo ya. Tetapi jangan kemana-mana karena kita masih akan melanjutkan perbincangan ini dan pastinya akan lebih menarik lagi karena kita akan mendalami Injil Lukas dan juga akan pasti mungkin ada hubungannya dengan yang tadi kita bicarakan ya Romo ya. Jadi sahabat semua tetap di sini masih bersama dengan Romo Simon. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Simon dan juga saya. Romo Simon, tadi di perbincangan rohani yang pertama kita membahas permenungan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya Romo ya. Tadi tentang Romo menjelaskan kepada kita bahwa aturan ataupun ketertiban itu memang harus ada diciptakan untuk kesejahteraan hidup bersama ya Romo ya. Kebaikan bersama. Kebaikan bersama, tetapi yang paling penting itu adalah ketika saudara kita melakukan kesalahan, kita bisa mendapatkan dia kembali dengan cara-cara yang Romo sudah ajarkan. Nah Romo sekarang lanjut ke bacaan Injil. Romo, apakah kabar baik Romo dari bacaan Injil ini yang mungkin juga berhubungan dengan bacaan pertama tadi Romo? Oh iya, ini berhubungan, Raufi. Itu menarik sekali. Injil kan berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat dikatakan. Pada suatu hari Sabat. Dan ketika dalam penyembuhan itu, dalam tanda petik musuh-musuhnya ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu mengamat-amati supaya nanti bisa memberikan punya alasan untuk menyalahkan dia. Kitab suci mengatakan begitu. Jadi mereka amat-amati ini. Dan ini adalah hari Sabat. Tolong dilihat di sini adalah pada hari Sabat, ya. Dan pada hari Sabat itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini orang yang memang kerjaan tiap harinya ngamati hukum, ngamati peraturan Tuhan ditaati atau tidak, gitu. Itu mengamat-amati Yesus. Apakah ada kesalahan yang nanti bisa diadukan atau bisa memojokkan Yesus? Ya. Mengapa hari Sabat itu dijadikan alasan yang baik nanti? Karena hari Sabat itu kita tahu bahwa hari Sabat itu hari tidak bekerja. Iya. Ya kan? Tidak bekerja. Maka orang jangan bekerja. Maka dari itu, kerjaan dari dokter apa?
Menyembuhkan. Ya, buka praktek kan? Iya, ngobatin. Iya kan? Maka mereka melihat apa jangan-jangan Yesus melakukan pekerjaan buka praktek itu. Oh, Itulah sebabnya mereka mengamat-amati Yesus supaya bisa menemukan alasan iya. untuk menuduh dia sebagai pelanggar hari Sabat. Hari Sabat mestinya libur, peraturannya libur, jangan ada pekerjaan. Maksudnya baik sebenarnya hari Sabat karena dimaksudkan adalah kamu ketika di Mesir, kamu itu menjadi budak. Kamu bekerja habis-habisan. Iya. Kamu diperbudak oleh orang Mesir. Maka dari itu, kalau perintah Tuhan, ada hari di mana kamu jangan jadi budak, Iya. yaitu hari Sabat. Oh. Maksudnya hari kebebasan yang pantas kamu rayakan dan yang pantas kamu berikan sebagai pujian kepada Tuhan. Jangan kerja. Oke. Itulah sebenarnya cikal bakal dari Sabat. Iya. Yang kalau pada kita itu jadi hari Minggu. Iya. Jangan bekerja, ya. Itu dipakailah untuk yang lebih rileks, yang membuat kamu segar. Kamu bukan budak. Kamu itu orang bebas. Sebenarnya nilainya itu. Itu, oke. Tetapi orang Farisi dan orang ahli Taurat, karena mereka merasa bahwa hari Sabat itu jangan kerja, bahkan secara detail mereka perhatikan. Dokter kalau buka praktik saja, menyembuhkan, itu dianggap seperti hari kerja. Jadi Yesus dilihat sebagai dokter yang buka praktek pada hari Sabat. kerja, pada hari libur. Itu sebabnya di situ Yesus mengatakan dia tantangan ya. Iya. Mana yang lebih penting, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Iya. Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Iya. Ini ada orang yang sedang sakit dan ada orang yang sudah payah kan? Mana yang lebih penting? Saya nganggur saja atau saya gembira-gembira saja, rileks, atau membantu orang ini? Iya. Karena orang ini berada dalam situasi yang memang payah sekali. Sudah lama sakit, maka perlu saya sembuhkan. Iya. Nah, lalu Yesus menyembuhkan itu. Dia, dengan kata lain, dia mengatakan bahwa peraturan sekali lagi penting, kan tadi kan? Iya. Iya. Kamu bukan budak, itu Iya, tadi loh. betul. Kamu adalah orang merdeka, Yes. maka rilekslah kamu pada hari yang diberi Tuhan ini untuk rileks. Jadi jangan kerja ini, kerja itu, ya. Tetapi ini kan bukan berarti bahwa peraturan itu begitu penting sehingga menyelamatkan orang nggak boleh. Iya. Itu dia. Yesus justru melihat seperti tadi dalam bacaan pertama. Dia mau melihat di balik sebuah peraturan ada apa. Di balik sebuah peraturan adalah jiwa manusia yang penting. Iya. Kalau Paulus tadi mengatakan tubuhnya oke lah karena dia jahat gitu. Iya. Tetapi jiwanya kamu selamatkan. Iya. Yesus juga pada nada yang sama, dia mengatakan yang penting orang ini sembuh, orang ini sehat, Iya. ya orang ini selamat, ya. Maka hari Sabat itu dipakai justru kan untuk membawa kita kepada keselamatan. Ingat Iya, saja benar. orang Israel yang dibebaskan dari Mesir untuk dibawa ke dalam keselamatan Tuhan. Iya. Itu sekarang justru mau dilakukan oleh Yesus. Jadi jangan diblokir oleh hari Sabat. Itu lagi. Iya. Kalau gitu message-nya sama nih, Raffi. Iya. Yaitu message-nya itu Iya. adalah peraturan itu memang penting Yes. karena membawa kita pada nilai yang mau diperjuangkan itu oleh Iya. peraturan itu. Tetapi tentu saja yang lebih penting itu dengan kata lain itu nilai atau yang mau dicapai oleh peraturan itu. Iya. Betul. Peraturan Sabat itu mau membawa orang kepada keselamatan dengan membebaskan orang dari perbudakan Iya. Mesir. Masuk ke dalam tanah terjanji, itulah keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau begitu orang ini juga perlu disembuhkan, Iya. perlu mengalami kasih Tuhan yang maha besar Iya. dengan penyembuhan itu. Kalau begitu ya hari Sabat menjadi nilainya jadi kalah sama nilai keselamatan manusia yang jauh lebih penting daripada cuma peraturan dalam tanda petik, Iya. cuma peraturan tidak berbuat apa-apa. Iya. Itu pun peraturan itu dipersempit. Jadi seakan-akan menyelamatkan orang pun buka praktek dokter. Iya. Padahal kan bukan. Betul. Ya. Karena belas kasih ya Romo Karena ya. belas kasih, bahwa Iya. orang diselamatkan, itu lebih penting. Itu menurut saya Iya. masukannya. Baik Romo, terima kasih Romo. Ini menyadarkan kami semua Romo ya, apalagi mungkin para pemimpin
baik itu di tempat kerja ataupun juga di gereja ya Romo Iya. ya, untuk bisa lebih mengedepankan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarin, nilai Iya. kasih tadi ya Romo ya, di atas dari aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan lahiriah. Iya. Ya. Baik Romo. Romo, apakah Romo dalam pelayanan Romo mungkin ada cerita sedikit Romo mengenai hal tentang menyelamatkan seseorang Romo? Mungkin bukan kesembuhan aja ya, banyak macam ya Romo ya. Ya. Silakan Romo di-sharingin. Oh, saya masih ingat ketika saya masih jadi pastor di sebuah paroki, nggak usah saya sebut lah paroki mana ya. Di sebuah paroki, saya kan baru tuh di situ, ya. Lalu sebagaimana biasa, kadang-kadang kan datang umat ya, minta bantuan. Ini datanglah seorang perempuan padaku. Dia mengatakan bahwa ada seorang ibu dari wilayahnya, lingkungannya lebih tepat, yang sakit parah dan perlu dibawa ke rumah sakit. Ya, harus segera. Dia datang padaku itu. Ya. Lalu bagaimana ini dibawa ke rumah sakit kan perlu administrasi, perlu uang dan seterusnya. Dan biasanya menurut peraturan di paroki kita tahu bahwa yang membuat itu adalah seksi sosial kan? Iya kan? Betul. Seksi sosial dia melihat dulu lalu bagaimana administrasinya coba dibereskan. Ya. Iya. Tapi waktu itu saya dapat kesaksian dari dia, ini kan begitu parah, begitu gawat, ya, sehingga harus segera dibuat sebuah tindakan. Atau dibuat segera, atau kemudian tidak dibuat segera, berlambat-lambat, tapi kemudian resikonya menjadi fatal. Ya. Betul. Lalu saya katakan, bawa ke rumah sakit, bilang saya atas nama pribadi saya katakan ya, bawa masuk saja ke rumah sakit. Ya. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Dan begitu di rumah sakit, kemudian ditangani dan selamat. Puji Tuhan. Iya. Tetapi di sini kan ada itu tadi peraturan kan mestinya ditangani oleh seksi sosial paroki, lalu surat menyurat dari lingkungan dan seterusnya. Iya. Betul. Itu memang penting, ya. Tetapi berhadapan dengan ini, saya kok merasa bahwa lebih penting kemudian memberikan kepada dia penanganan dulu. Iya. Jadi hal seperti itu kan bisa ditangani lebih kemudian. Iya, betul. Ya. Urusan admin ya, Mo ya. Administrasi, ya. Saya senang bahwa pastor paroki itu, saya kan bukan pastor parokinya. Pastor parokinya mengatakan, ya itu memang baik, tetapi lain kali perhatikan ini, perhatikan itu. Ya, artinya saya dimengerti juga. Meskipun melanggar kebiasaan administratif, tetapi saya merasa itu baik untuk dia. Baik Romo, terima kasih Romo untuk ceritanya yang menarik ya. Sama-sama Rofi. Dan juga bisa menjadi inspirasi. Memang kalau bagi saya pribadi Romo, kalau melihat sesama kita yang emang sangat membutuhkan, ya pasti kita tergerak gitu ya. Tergerak untuk segera melakukan yang terbaik gitu. Apalagi kalau sampai bisa berakibat fatal. Iya Romo ya. Baik Romo, ini tanpa terasa nih Romo, waktu sebentar lagi akan habis untuk kita berbincang-bincang. Nah sebelumnya Romo, apakah Romo ada kesimpulan nih Romo, meskipun kita juga bisa mendapat tadi esensinya dari kedua bacaan ini sebagai satu inspirasi, satu nasihat dari Romo buat kita semua dari kedua bacaan ini Romo. Seperti apa? Ya. Saya kira ini bahwa Tuhan mau semua orang selamat, Ya. Dan untuk itu tentu saja juga orang yang bersangkutan perlu diberikan dalam tanda petik patokan-patokan, aturan-aturan, hukum-hukum atau apapun yang penting untuk membantu orang itu orientasinya kepada Tuhan supaya bisa selamat. Ya. Tetapi kita mesti lihat bahwa peraturan-peraturan itu sekunder terhadap keselamatan orang itu. Maka peraturan itu ada, tetapi kalau kemudian terjadi sesuatu yang mengakibatkan pelanggaran peraturan itu perlu kita membuat diskresi, pembedaan roh, ya. Apa yang penting, apa yang berguna, dan apa yang baik untuk orang itu. Dan di situ kita diminta lebih matang, lebih dewasa melihat peraturan. Dan di atas peraturan nilainya. Itu mungkin. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan renungan, sharing-sharing dari Romo Simon yang bisa memberikan kepada kita wawasan iman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Romo, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kami mohon doa dan juga berkat Tuhan melalui Romo Simon. Silakan Romo. Terima kasih, saudara sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pendampingan-Mu bagi kami semua selama pertemuan ini. Kau sadarkan bahwa kehendak-Mu itu adalah supaya setiap orang mengalami keselamatan apapun bentuknya yang berasal dari-Mu. Kami mohon semoga kami semua Kau gerakan untuk membantu setiap orang yang mengalami kesulitan mencapai apa yang Kau mau bagi kami semua, keselamatan-Mu itu. Peraturan-peraturan, hukuman-hukuman, dan segala macam ketentuan itu memang ada dan baik sekali untuk membantu kami berorientasi pada suatu tindakan yang tepat. Tetapi kami mohon semoga kami juga mampu melihat apa yang diperjuangkan di balik peraturan itu, yaitu kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, keadilan, dan terutama itulah yang sebenarnya merupakan keselamatan dari-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara sekalian yang berada dimanapun saudara sekarang ini berada, dan mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, dalam pertemuan ini, diberi berkat, perlindungan, kesehatan, rezeki dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.